Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nih balik lagi sama Say Talk. Nah, tema kali ini gak kalah seru nih dan gak kalah menarik dari tema sebelumnya. Yang kalau sebelumnya kita bahas tentang gimana ya kok diri kita ini merasa lambat gitu. Kalau tema sekarang ini kita ngomongin tentang privilege. Nah, ada yang tahu gak nih apa itu privilege? Whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Oke, aku jelasin ya yang masih asing sama istilah ini. Kalau dilihat di KBBI sih, kata privilege ini kalau diserap ke bahasa Indonesia itu jadinya privilege. Artinya itu hak istimewa. Nah, sebenarnya hak istimewa dalam hal ini tuh umumnya ya kalau orang-orang ngomongin itu hak istimewanya berupa terlahir dari keluarga yang bisa dibilang elit gitu. I can't help but dream away, standing on a field with you and flowers everywhere. Nah, mereka-mereka nih yang terlahir dari keluarga yang elit itu kayaknya gampang aja gitu buat sukses. Entah fasilitas belajarnya yang ada, modal bisnisnya ada, motivasi untuk sukses juga ada, relasi orang tuanya yang luas, dan banyak lagi deh keuntungannya. Jadi bisa dibilang kalau privilege ini tuh kenikmatan yang didapat dari generasi sebelum mereka. Nah, bisa orang tua mereka gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang underprivilege itu untuk kalau mencapai kesuksesan itu kudu punya effort lebih gitu. Karena mereka mungkin orang-orang yang punya keterbatasan fasilitas, keterbatasan modal, kreasi, dan lain-lain gitu. Dan mostly orang-orang yang underprivilege ini harus punya motivasi yang lebih dibanding orang-orang yang punya privilege. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Misal aku tanya nih, kamu masuk yang privilege atau underprivilege? Nabi SAW pernah bersabda, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah. Jangan engkau lemah jika engkau tertimpa suatu musibah. Maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian, akan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya akan membuka pintu syaitan. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? Nah, dari sini ternyata kita diminta nih sama Rasul untuk gak berandai-andai gitu. Andai nih aku lahir dari keluarga kaya, andai aku lahir dari keluarga ini, keluarga itu. Nah, yang kayak gini tuh gak boleh guys, karena bisa menjadi jalan masuk atau celah untuk setan masuk gitu. Dalam Islam sendiri kita percaya bahwa ada yang namanya takdir Allah gitu kan. Semua tuh udah tertulis di Lauh Mahfuz. Kita terlahir dari keluarga yang seperti apa, punya bentuk wajah yang seperti apa, rezekinya berapa, akan meninggal kapan, itu tuh udah Allah atur gitu. Tapi jangan khawatir, kita juga sebagai makhluk ini punya kehendak kok, namanya free will. Jadi kita hidup di dunia ini tuh ada area yang gak dikuasai manusia sama area yang dikuasai oleh manusia. Walaupun semuanya itu tetap ya dalam ketetapannya Allah, dalam ilmunya Allah, dan tercatat dalam Lauh Mahfuz. Is a star with your name. One thing I know is that there should be. Kita itu punya pilihan untuk melakukan sesuatu yang tentunya Allah udah kasih nih guidance-nya gitu. Ada area yang kita kuasai yang bakal di akhir itu ada
hisab pahala atau dosa atas kehendak-kehendak kita. Jadi ketika kita mau sukses, ini ada dua jalan nih yang Allah kasih, ada jalan pahala atau jalan dosa gitu. Nah itu pilihan itu ya kehendak kita sendiri, dan nanti hasil akhirnya itu tergantung kehendaknya Allah, di ACC nggak nih gitu. Misalnya lagi nih, kamu terlahir dari keluarga yang privilege, tapi kamu malas-malesan tanpa mengindahkan, dalam tanda kutip ya, power orang tua gitu. Ya gimana mau sukses gitu kan. Ada banyak keuntungan, tapi kalau nggak ada usaha ya sama aja bohong gitu. Sedangkan untuk orang-orang yang underprivileged, kalau nggak ada usaha alias rebahan mulu nih, sama aja nihil juga hasilnya gitu. Beda halnya nih kalau mau kerja keras, mau berusaha untuk mengubah nasib dan keturunannya itu untuk mendapatkan privilege. Jadi buat kamu yang underprivilege, berusaha dan kerja keraslah untuk dirimu sekarang dan juga untuk kelak keturunanmu. Karena perubahan untuk mendapatkan privilege bukan dapat privilege di generasi kamu, pastikan bahwa kamulah yang akan menciptakan privilege itu. Nah, ada tambahan insight menarik nih dari kami. Kalau privilege itu kita ngomongin tadi dari keluarga yang elit, keluarga kaya. Kalau kita pengen ngasih another insight bahwa privilege itu juga bisa diraih dari keluarga yang paham agama gitu. Jadi motivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan tuh ada gitu. Dan guidance kita melakukan segala hal itu udah pasti, udah benar gitu. Karena dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Dan motivasi untuk sama-sama masuk surga pun bakalan tinggi, sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendukung dalam kebaikan gitu. Indah banget kan ya, adem ayem gitu kayaknya keluarganya gitu. Nah kalau di generasi sebelum kita nggak dapat privilege ini dalam hal agama, pastikan kitalah yang menciptakan privilege tersebut supaya kita nggak menyia-nyiakan amal jariah dari privilege tersebut. So ya gitu aja mungkin ya yang bisa kita share dari bidang tablik tentang Share Talk tema kali ini, yaitu privilege. Dan diingat-ingat lagi nih, kalau kehendak makhluk itu ada kok guys, jadi jangan bersandar terus sama takdir Allah. Allah itu bakal ACC apa yang kamu pengen kalau emang Allah izinkan. Jadi tugas kita adalah mengusahakannya. Oke? Sekian dari kami bidang tablik di IMM Visum Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I can't help but dream away, standing on a field with you.